Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam cerdas dan bahagia untuk Ananda Ibu dimanapun berada. Tetap semangat di rumah saja. Semangat untuk belajar. Belajar dan belajar, walaupun di rumah saja. Di pembelajaran sebelumnya bersama Ibu Sunarsih dan telah menjelaskan tentang pengertian, tujuan, fungsi, ciri, menyimpulkan teks laporan percobaan yang disampaikan melalui video di YouTube, WhatsApp, aplikasi Zoom, dan Google Classroom. Pengampu video kali ini bersama Ibu Naima dengan materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yuk simak penjelasannya. Tujuan pembelajaran yang kita harapkan pada pagi hari ini adalah menganalisis struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama, bentuk paparan, biasanya menggunakan teks deskripsi dan teks eksplanasi. Yang kedua, bentuk sistematik, tersusun seperti membuat karya ilmiah. Struktur teks laporan percobaan dalam bentuk paparan adalah dua bagian, yaitu umum, berisi pernyataan dan klasifikasi. Yang kedua, uraian, penggambaran secara rinci. Struktur laporan dalam bentuk sistematik diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Judul. 2. Tujuan. 3. Alat dan bahan. 4. Langkah atau prosedur kegiatan. 5. Hasil percobaan. 6. Simpulan. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, ciri-cirinya menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata. Antonim adalah lawan kata. Contohnya bisa Ananda lihat di sini. Yang kedua, menggunakan kata bilangan atau numeralia. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Yang keempat, menggunakan kata penghubung. Kata penghubungnya dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, ketika, dan lain sebagainya. Yang berikutnya menggunakan istilah teknis. Istilah teknis adalah kata yang memiliki makna pada bidang tertentu. Contohnya pada bidang bahasa Indonesia kita ambil ya, ada retorika, analogi, eksekusi, dan lain sebagainya. Pada bidang biologi itu ada istilah hama, anorganik, anatomi, aslomata. Pada bidang geografi ada demografi, emigrasi, imigran, transmigrasi, dan urbanisasi. Begitu juga pada bidang-bidang yang lain. Nah, bagaimana cara membuat teks laporan percobaan? Yuk, simak lagi. Yang pertama, caranya menulis struktur dari teks laporan percobaan. Strukturnya itu pertama buat judul, kemudian susun kalimat pembukanya apa, kemudian alat dan bahan yang dipakai apa-apa saja, kemudian buat langkahnya dari awal sampai akhir percobaan. Yang kedua, tulislah hasil dari percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bagan, boleh juga gambar. Ini untuk memperindah teks laporan kita. Yang ketiga, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Kerangka-kerangka yang kita buat tuh kita kembangkan. Kemudian menyunting teks yang telah ada.
Menyunting itu memperbaiki, merangkai, tinjau kembali teks yang sudah dibuat. Contoh teks laporan percobaan. Struktur pertama, judul, membuat tinta tidak terlihat. Ini judul ya, bagian yang pertama. Yang kedua, tujuan. Bisa 2 tujuan kita buat, boleh 1, boleh lebih. Di sini ada 2 tujuannya. Yang pertama, tinta pada umumnya yang kita gunakan bersifat terlihat. Misalnya pulpen untuk menulis buku. Nah, pernahkah kamu menemukan tinta yang tidak terlihat? Kedengarannya sangat unik, bukan? Kamu dapat membuat tinta tidak terlihat dengan bahan-bahan yang sangat mudah untuk didapat, untuk menyampaikan pesan rahasia kepada seseorang misalnya. Yang berikutnya, alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah lemon, air, sendok, mangkuk, cotton bud, kertas putih, lampu bohlam. Langkahnya atau prosedur kerjanya. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah peras jus lemon ke dalam mangkuk dan tambahkan beberapa tetes air ke dalam mangkuk tersebut. Kemudian, aduk air dan jus lemon dengan menggunakan sendok. Langkah ketiga, celupkan cotton bud ke dalam campuran dan tulis pesan di atas kertas putih. Langkah keempat, tunggu jus tersebut kering sehingga tidak terlihat. Langkah kelima, untuk membaca pesan tersebut dapat dilakukan dengan memanaskan kertas yang dipegang dengan mendekatkannya ke bola lampu. Hasil. Setelah langkah di atas selesai kamu lakukan, kamu berhasil membuat tinta rahasia yang tidak terlihat. Kamu dapat menyampaikan pesan rahasia ini kepada teman-temanmu dengan cara menggunakan tinta yang tidak terlihat ini. Ini merupakan salah satu reaksi kimia. Kemudian bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Kalimat kesimpulannya adalah, jus lemon adalah senyawa organik yang bisa teroksidasi dan berubah warnanya menjadi coklat ketika dipanaskan. Bahan yang diencerkan ini membuat pesan sulit untuk dibaca. Dengan demikian, tidak seorang pun menyadari keberadaan tulisan itu sampai dengan tulisan tersebut dipanaskan dengan cara mendekatkannya kepada bola lampu. Zat lain yang bisa bekerja dengan cara yang sama adalah jus jeruk, madu, susu, jus bawang, cuka, dan anggur. Tinta tidak terlihat juga dapat dibuat dengan menggunakan reaksi kimia atau melihat cairan tertentu. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini adalah teks laporan percobaan dapat disajikan dalam 2 bentuk. Yang pertama, paparan yang menggunakan teks deskripsi dan teks eksplanasi ada 2 bagian, yaitu umum dan uraian. Yang kedua, bentuk sistematik. Ada 6 bagian, yaitu judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Ciri-ciri kaidah kebahasaannya, yang pertama menggunakan istilah teknis, yang kedua sinonim dan antonim, yang ketiga numeralia atau kata bilangan, yang keempat kalimat perintah, dan yang kelima kata penghubung. Demikianlah materi Bahasa Indonesia hari ini. Ibu harapkan Ananda memahaminya. Jangan lupa absensi dan kerjakan tugasnya di Google Classroom. Selamat mengerjakan dan semoga Ananda bisa menyelesaikannya. Apabila ada hal-hal yang meragukan, Ananda boleh bertanya melalui WhatsApp Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.